Halo Mbak Estu, Prof. Gumilar, dan teman-teman kelas B sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Awan Setiabudi, Rasnur Eliani, Angela Yesika Tesalonika, Salma Andina Stuti, dan Michelle Derdra akan mempresentasikan mengenai bab 6 yaitu modernisasi dan globalisasi dunia. Pertama-tama, apa itu modernisasi? Modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Ini sesuai dengan pendapat Huntington tahun 1997 bahwa istilah modern ini seringkali dilawankan dengan istilah tradisional. Nah, lebih lanjutnya, Sukanto tahun 1999 mendefinisikan modernisasi sebagai suatu transformasi sosial yang tradisional atau premodern dalam arti teknologi dan organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang stabil gitu, yang menjadi ciri negara-negara barat. Wujud dari modernisasi menurut Sukanto adalah berkembangnya aspek-aspek kehidupan modern, seperti yang pertama ada mekanisasi, yang kedua ada media massa yang teratur, ada urbanisasi, ada peningkatan pendapatan per kapita, dan juga mencakup perubahan struktur yang menyangkut lembaga-lembaga sosial, norma-norma, stratifikasi sosial, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan proses modernisasi. Jadi proses modernisasi ini seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi yang dicirikan dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, selain itu, menurut Martono, proses modernisasi ini sangat luas dan juga relatif. Relatif ini maksudnya bergantung pada ruang dan waktu. Eh, Relatif dalam arti dimensi waktu gitu. Artinya apa yang kita lihat sekarang sebagai suatu hal yang modern, mungkin dalam beberapa waktu kemudian akan dilihat sebagai sesuatu yang masih tradisional. Sementara relatif dalam dimensi ruang, artinya itu apa yang kita anggap modern di suatu tempat, itu bisa aja dianggap tradisional di masyarakat lainnya. Misalnya internet. Gitu. Internet bagi masyarakat tertentu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sudah modern, sangat modern. Tapi bagi masyarakat lainnya, internet bisa aja sudah dianggap sebagai suatu alat komunikasi yang biasa atau bahkan sebagai alat komunikasi yang sudah tradisional. Masih terkait dengan proses modernisasi, menurut Sumarjan, proses modernisasi ini pada masyarakat memiliki beberapa tahap. Tahap pertama berada pada tingkat adat, yang ditandai dengan masuknya alat-alat industri berteknologi tinggi serta konsumsi modern. Pada tahap ini, masyarakat ini baru mampu menggunakan alat-alat melalui petunjuk-petunjuk teknis secara manual dan masih kurang memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat-alat atau teknologi tersebut. Tahap kedua adalah tingkat lembaga, yakni masuknya jaringan sistem kerja modern di kalangan masyarakat lokal. Hal ini dapat terjadi misalnya dengan masuknya lembaga-lembaga birokrasi modern yang melayani kepentingan negara. Tahap ketiga adalah tahap tingkat individu. Di tahap ini manusia sudah mampu memperbaiki sendiri peralatan yang dimilikinya, mampu menyempurnakan atau mampu menambah kegunaan alat itu dengan peralatan-peralatan lainnya. Dan tingkat keempat adalah tingkat inovasi atau tingkat orisinal, di mana masyarakat sudah mampu untuk menciptakan sendiri barang teknologi modern yang mereka butuhkan. Meskipun dalam prosesnya mereka juga harus melalui jaringan kerja dengan masyarakat lain yang lebih luas. Selanjutnya pemikiran tentang ciri-ciri modernitas. Ada tiga yang akan saya berikan. Yang pertama dari Lauer. Menurut Lauer, ciri-ciri modernitas mencakup yang pertama tingkat perkembangan ekonomi yang terus-menerus berlanjut, partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang cukup memadai, terjadinya difusi norma-norma sekuler dan rasional dalam kebudayaan, peningkatan mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat, serta terjadinya transformasi kepribadian individu agar dapat berfungsi secara lebih efektif sesuai dengan tuntutan modernitas. Sementara itu, Comte menyebutkan bahwa ciri-ciri modernitas mencakup konsentrasi tenaga kerja di perkotaan atau di pusat-pusat urban. Lalu ada pengorganisasian pekerjaan berdasarkan efektivitas dan keuntungan atau profit. Yang ketiga adalah semakin banyaknya penerapan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi. Lalu adanya kemunculan antagonisme, antagonisme secara terpendam dan secara nyata manifest antara buruh dan majikan. Adanya
perkembangan dalam ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial di masyarakat, serta sistem ekonomi yang berlandaskan pada usaha yang bebas dan kompetisi terbuka. Yang ketiga adalah ciri-ciri modernitas menurut Kumar. Menurut Kumar ada 5 ciri-ciri dari modernitas. Yang pertama adalah individualisme. Artinya peran individu ini sangat besar dalam sistem sosial. Jadi peran individu ini menggantikan peran kelompok atau peran komunitas yang lebih dominan dalam masyarakat-masyarakat tradisional. Yang kedua adalah diferensiasi atau spesialisasi. Artinya terjadinya spesialisasi dalam bidang-bidang pekerjaan sehingga muncullah profesionalisme, muncullah keperluan akan keragaman, keterampilan dan kecakapan. Nah, spesialisasi ini juga memperluas pilihan peluang hidup di masyarakat. Peluang dalam hal pendidikan, dalam pekerjaan, dan juga termasuk peluang dalam gaya hidup. Yang ketiga adalah rasionalitas atau perhitungan. Artinya seiring dengan modernisasi ini, segala aspek di kehidupan masyarakat ini memiliki ciri efisiensi dan juga rasionalisasi. Yang kelima adalah ekonomisme, yakni dominasi aktivitas, tujuan-tujuan, kriteria-kriteria, dan juga prestasi ekonomi dalam kehidupan sosial ini semakin dominan. Dan yang kelima, yang terakhir menurut Kumar adalah perkembangan. Nah, perkembangan ini dikaitkan dengan globalisasi, yaitu meluasnya jaringan atau jangkauan hubungan sosial masyarakat akibat dari modernisasi. Nah, selanjutnya menurut Tomka, ada beberapa fenomena-fenomena modernisasi yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah marginalisasi budaya-budaya tradisional. Artinya apa? Artinya budaya tradisional ini semakin kesini semakin pudar akibat tergantikan oleh budaya modern yang datang dari luar. Yang kedua adalah perubahan dalam bidang politik. Misalnya dengan semakin banyaknya negara-negara yang merdeka, tumbuhnya demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik modern, dan juga semakin diakuinya hak asasi manusia. Selanjutnya adalah perubahan di bidang ekonomi, yaitu semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia, semakin berjalannya pembangunan industri berskala besar, semakin meningkatnya konsumerisme di masyarakat, semakin meningkatnya pendapatan, dan juga semakin banyaknya konsumsi-konsumsi simbolik. Lalu ada juga perubahan dalam bidang-bidang sosial, yaitu munculnya misalnya kelompok-kelompok baru di masyarakat, seperti misal kelompok buruh, dan kelompok intelektual, dan juga kelompok-kelompok lainnya. Lalu ada juga perluasan dalam bidang pekerjaan, dan pemisahannya dengan kehidupan berkeluarga. Sebagai contoh misalnya di masyarakat pertanian yang masih tradisional, keluarga ini merupakan sebuah unit produksi sendiri gitu. Misalnya ayah bekerja menggarap lahan, istrinya memetik hasil pertanian gitu. Berbeda dengan di zaman modern di mana sumber penghasilan keluarga diperoleh dengan cara bekerja di luar. Misalnya dengan cara menjadi buruh, dengan cara menjadi pegawai, dengan cara berdagang dan lain sebagainya. Lalu juga ada tumbuhnya kemandirian atau privatisasi dari keluarga. Artinya di masa modern, keluarga ini semakin punya otoritas untuk mengatur berbagai mekanisme yang ada di dalamnya, gitu, untuk mengatur cara kerjanya sendiri. Jadi urusan dalam keluarga adalah urusan dirinya sendiri, gitu, bukan lagi menjadi urusan tetangganya atau urusan komunitas sekitarnya. Dan fenomena yang terakhir menurut Stomka adalah pemisahan waktu untuk bekerja dan waktu yang digunakan untuk bersantai atau beristirahat. Selanjutnya kita bahas pemikiran dari Anthony Giddens mengenai mekanisme pemisahan. Menurut Giddens, modernisme telah memunculkan suatu proses yang merupakan sebuah pemisahan. Seperti yang didefinisikan Giddens, bahwa pemisahan atau disembedding berarti keluarnya hubungan sosial dari konteks interaksi lokal dan restrukturisasinya melintasi waktu atau ruang yang tidak terbatas. Menurut Giddens ada 2 mekanisme yang terlibat dalam proses pemisahan ini. Yang pertama adalah symbolic token, yaitu alat tukar simbolik yang diwujudkan dalam bentuk uang. Uang ini menurut Giddens memberi peluang bagi kita untuk menukarkan segala hal, terlepas dari apakah hal yang ditukar tersebut memiliki kesamaan kualitas satu sama lain atau tidak. Uang ini memungkinkan kita untuk terlibat dalam transaksi-transaksi dengan orang yang terpisah jauh dari kita oleh waktu dan ruang. Ini kata Giddens dalam Ritter 2012. Yang kedua adalah expert system. Expert system ini sebenarnya pandangan yang mirip dengan konsep pembagian kerja atau division of labor dalam solidaritas organik menurut Durkheim. Sistem ahli diposisikan
kolegidens sebagai sistem pemisah atau disembedded system karena mampu menggantikan relasi sosial dari kedekatan konteks. Contohnya, ketika kita melewati sebuah jembatan, maka secara tidak langsung kita mempercayai para arsitek atau para expert, ahli yang merancang jembatan tersebut. Modernisasi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial. Tummin memberikan beberapa perubahan sistem stratifikasi sosial akibat modernisasi, di mana pembagian kerja menjadi semakin rumit karena modernisasi mensyaratkan berbagai keterampilan yang lebih spesifik. Hal ini dikarenakan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan individu semakin kompleks, terutama dalam proses produksi. Selain itu, tidak semua individu memiliki kemampuan mengerjakan satu bagian dalam proses produksi, sehingga semua jenis pekerjaan memerlukan keahlian khusus yang harus dipelajari. Selanjutnya yang ingin dibahas adalah mengenai modernisasi dan juga rasionalitas. Sebenarnya kedua konsep ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Sebagaimana Comte telah menjelaskan pada teori klasik, dalam tahapan perkembangan masyarakatnya itu ada positivisme, di mana modernisme ini dicirikan dengan karakter manusia yang semakin mengedepankan terhadap akal sehat. Untuk Weber sendiri, dia melihat suatu modernisasi itu dalam bentuk rasionalitas masyarakatnya, di mana rasio manusia semakin berkembang dan dicirikan dengan kapitalisme. Selain itu, dalam masyarakat modern muncul birokrasi, di mana birokrasi ini Weber memandang sebagai suatu hasil rasionalitas masyarakat barat, di mana aplikasi lembaga kerja manusia yang mengurus segala keperluan teknis dari masyarakat ini telah membantu pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam birokrasi ini sendiri sebenarnya kekuasaan itu berdasarkan pada kemampuannya, bukan terhadap keturunannya, dan stratifikasi yang dihasilkan itu yaitu status berdasarkan prestasinya dalam masyarakat modern di pandangan Weber. Selanjutnya itu ada ideal type dari birokrasi sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dalam masyarakat modern menurut Weber, birokrasi ini merupakan suatu hal yang penting karena dianggap sebagai sistem administrasi yang terbaik di antara yang lainnya. Dan dalam birokrasi tersendiri itu ada ideal type atau bangunan yang dirancang dari birokrasi untuk mencegah adanya hubungan yang private atau hubungan yang privasi, dan juga hubungan sosial yang untuk menekankan pada hubungan sosial yang impersonal gitu. Sehingga sebenarnya dalam birokrasi tipe ideal yang pertama itu adalah ada suatu pengaturan yang resmi yang diatur secara terus menerus gitu, dan pengaturan fungsi tersebut juga meliputi adanya pelaksanaan fungsi yang berdasarkan bidang keahlian tertentu, di mana dalam menjalankan fungsi tersebut terdapat otoritas yang diberikan kepada beberapa jabatan. Dan sebenarnya dalam birokrasi ini tuh menggunakan prinsip hierarkis, di mana para bawahan itu harus mengikuti segala perintah dari atasannya dan juga mendapatkan pengawasan dari atasan. Dan juga selain itu, bawahan itu diatur perilakunya berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis. Dan selain itu, bawahan juga harus dipisahkan dari kepemilikan alat-alat produksinya. Tidak ada pemberian posisi kepegawaian terhadap seseorang yang sedang menduduki jabatan tertentu. Jadi dalam birokrasi ini
EDLTP itu segala tindakan, keputusan, dan juga peraturan administrasi itu dirumuskan dan dicatat secara tertulis dan resmi dan juga kaku. Selanjutnya itu ada karakteristik dari masyarakat modern. Setelah tadi penjabaran dari modernisasi menurut Comte dan juga menurut Weber, apabila kita simpulkan atau kita teliti lagi, terdapat 4 pokok karakteristik dari masyarakat modern sendiri. Yang pertama itu ada sekularisasi, di mana keyakinan terhadap agama, kekuatan gaib, nilai dan norma itu digantikan oleh gagasan atau aturan yang disahkan oleh manusia itu sendiri berdasarkan pertimbangan yang ilmiah, itu dari rasionalitas yang akal sehat. Dan untuk itu makanya ilmu itu memegang peran sentral yang membuka jalan untuk memperoleh pengetahuan dengan benar. Selanjutnya juga dimanfaatkan dalam bentuk teknologi atau kegiatan yang produktif atau yang efisien. Selain itu, dalam masyarakat modern itu karakteristiknya yaitu adanya demokratisasi pendidikan yang mampu menjangkau segala lapisan penduduk yang semakin luas, sehingga tingkat pendidikannya itu akan semakin tinggi. Dalam aspek kebudayaan atau kultur, masyarakat modern sendiri itu terdapat kultur massa, yaitu di mana produk estetika, kesusastraan, dan juga artistik itu berubah menjadi sesuatu yang tersebar di pasaran dan juga dapat menarik selera semua lapisan sosial yang ada. Nah, setelah tadi penjabaran modernisasi, segala karakteristik, segala teori yang ada, sebenarnya terdapat kritik terhadap modernisasi. Jadi modernisasi ini tuh dinilai membawa banyak akses negatif bagi manusia itu sendiri, karena manusia modern itu dibawa pada kehancuran oleh adanya modernisasi. Bahkan berbagai kekecewaan, kritik, dan juga evaluasi terhadap modernisasi ini tuh menghasilkan suatu mazhab atau aliran baru yang disebut dengan postmodernisme. Dan Marx sendiri itu sebenarnya mengkritik modernisasi dengan mengatakan bahwa modernisasi itu telah menyebabkan adanya alienasi atau keterasingan dalam diri manusia. Jadi manusia itu jauh dari realitas kehidupannya karena aktivitas keseharian mereka itu menyebabkan interaksi yang renggang gitu antara manusia satu dan manusia lainnya. Dan lebih lanjut lagi, alienasi ini disebutkan dapat menyebabkan hilangnya dorongan manusia untuk bergaul, untuk kreativitas, untuk kehilangan kontrolnya dan kehilangan kontrol terhadap tindakannya, dan juga kehilangan otonomi. Bagaimana yang tadi telah disebutkan dalam kultur massa, itu adanya motif pemujaan komunitas yang merasuki semua lapisan masyarakat. Dan singkatnya, jadi modernisasi itu telah menghancurkan potensi kemanusiaan atau terjadinya dehumanisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai globalisasi yang merupakan efek dari modernisasi. Globalisasi menurut Robertson dalam Martono diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal, di mana masyarakat seluruh dunia menjadi saling bergantung dalam semua aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya. Globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik, dan institusional. Nah, perbedaan mendasar dari setiap jenis analisisnya itu ialah mengenai apakah semakin meningkatnya homogenitas atau semakin meningkatnya heterogenitas. Menurut Giddens, globalisasi berkaitan dengan ide bahwa kita semua hidup dalam satu dunia. Bagaimana hubungan sosial menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya. Nah, dari sini terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai globalisasi. Yang pertama itu pandangan kelompok skeptis. Kelompok ini menganggap bahwa globalisasi hanyalah omong kosong belaka. Nah, menurut kelompok ini, banyak negara yang hanya memperoleh sedikit keuntungan dari hasil perdagangan luar negeri. Jadi berbagai jenis transaksi ekonomi itu justru malah lebih banyak berlangsung di tingkat regional dibanding lingkup internasional. Kemudian yang kedua, pandangan kelompok radikal. Kelompok ini menganggap globalisasi bukan hanya sangat real, melainkan konsekuensinya dapat dirasakan dimanapun. Jadi globalisasi bukan hanya sekadar kita saling mengetahui, jadi tahu apa yang terjadi di luar sana,
tapi juga globalisasi memengaruhi aspek-aspek kehidupan yang intim dan pribadi. Ciri globalisasi yang utama ialah terintegrasinya pasar-pasar dunia dalam lingkup global yang tanpa batas, yang mana kemudian ini dapat menimbulkan fluktuasi mata uang pada suatu negara itu akan mempengaruhi di negara lain. Kemudian ciri lainnya yaitu bagaimana globalisasi menyatukan perhatian seluruh manusia pada satu fenomena di waktu yang bersamaan. Karena itu melalui globalisasi itu dianggap dunia itu berada dalam genggaman tangan kita. Kemudian, terdapat mobilitas massa, objek, dan limbah yang berisiko serta berbahaya bagi kehidupan manusia, seperti virus corona, SARS, ancaman terorisme, dan lain-lain. Lalu, meningkatnya kekuasaan manusia melalui hubungan yang semakin kompleks, dengan menanamkan objek material yang sebelumnya itu jarang ada di masyarakat tunggal. Lalu yang terakhir, melibatkan 4 kekuatan besar, yaitu investasi modal, perkembangan industri, information technology, dan individual consumers. Ritzer menjelaskan gejala globalisasi dengan beberapa konsep. Yang pertama, globalisasi versus glokalisasi. Jadi globalisasi itu merupakan bagian khusus dari globalisasi, yang merupakan pandangan yang menekankan pada kemampuan yang semakin meningkat dari organisasi-organisasi dan negara-negara modern untuk meningkatkan kekuasaan mereka dan menjangkau dunia. Ada 2 teori yang menjelaskan mengenai gejala ini. Yang pertama itu teori Marxian. Jadi menurut teori ini, inti dari globalisasi itu ialah kebutuhan perusahaan-perusahaan atau negara-negara untuk menunjukkan keuntungan yang semakin bertambah dan menunjukkan kebutuhan pendukung dari perusahaan-perusahaan atau negara-negara itu untuk mendesakkan hegemoni budaya yang semakin meningkat. Kemudian yang kedua, teori Weberian menekankan terhadap ketersediaan yang semakin bertambah dari struktur-struktur yang dirasionalisasi serta semakin meningkatnya kontrol mereka terhadap manusia di dunia. Globalisasi dapat dianalisis secara budaya, ekonomi, politik, atau institusional. Nah, melalui aspek budaya, globalisasi dilihat sebagai ekspansi transnasional atau homogenitas. Sedangkan glokalisasi merupakan penyeragaman budaya lokal di seluruh dunia dengan bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu menunjukkan adanya heterogenisasi produk lokal yang dikonsumsi masyarakat secara global di tempat lain. Jadi, jika dalam globalisasi kita membahas mengenai konsep homogenisasi unsur-unsur budaya, di glokalisasi itu lebih menunjuk pada proses heterogenisasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai kapitalisme. Jadi kapitalisme merupakan kekuatan besar yang muncul beriringan dengan globalisasi, di mana kapitalisme itu ditandai oleh adanya ekspansi pasar perusahaan besar atau perusahaan multinasional menuju negara-negara berkembang yang dianggap potensial sebagai tempat untuk mengembangkan modal, di mana tujuan awal perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi adalah untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah-wilayah terpencil dan relatif kurang berkembang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan sistem kapitalisme menunjukkan potensi ekspansi yang besar dan kuat, yang mana hal ini terkait dengan kepentingan untuk menjaga suplai barang dan jasa. Dan perkembangan kapitalisme sendiri dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dan sistem kapitalisme melahirkan ketimpangan dan strata pada masyarakat dunia, yang mana dunia terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Selanjutnya, McDonaldisasi dan Amerikanisasi. Jadi McDonaldisasi merupakan proses perubahan global secara luas melalui proses munculnya prinsip-prinsip dari restoran cepat saji yang mendominasi masyarakat Amerika dan masyarakat lainnya di seluruh dunia. Adapun terdapat beberapa prinsip kerja McDonaldisasi seperti efisiensi, kemampuan memperhitungkan, kemampuan memprediksi, kemampuan mengontrol melalui penggantian teknologi manusia dengan teknologi mesin. Sedangkan Amerikanisasi merupakan proses pengembangbiakan ide-ide, kebiasaan, pola-pola sosial, industri, dan modal Amerika ke seluruh dunia.
di mana proses Amerikanisasi meliputi bentuk-bentuk imperialisme budaya, institusi politik, dan ekonomi. Sebagai contoh dari proses Amerikanisasi adalah unsur budaya Amerika mudah ditemui di seluruh dunia yang mana tersebar melalui industri film seperti film-film Hollywood, tayangan televisi yang banyak diadaptasi oleh negara-negara lainnya seperti variety show, dan produk-produk seperti makanan, pakaian, dan produk-produk lainnya. Selanjutnya, globalisasi budaya dan identitas nasional. Jadi melihat imperialisme media yang semakin kuat mengubah dunia, Henry mencetuskan teori ecumenic culture, di mana teori ecumenic culture merupakan interaksi, interpretasi, dan pertukaran budaya tradisional dan modern antara negara maju dan negara pinggiran yang terjadi secara terus-menerus. Di mana budaya tradisional dapat dicirikan seperti lahir dalam batas komunitas, terpaku pada ruang dan waktu tertentu, diperagakan dan dicipta ulang dalam interaksi secara langsung, atau interaksi tatap muka. Sedangkan budaya modern melintasi jarak, ruang, dan waktu melalui teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan aliran budayanya bersifat searah atau sepihak, di mana negara maju berperan sebagai pemberi atau distributor, sedangkan negara pinggiran berperan sebagai penerima. Dan menurut Henry, terdapat 4 kemungkinan dampak dari penyatuan budaya di masa mendatang, antara lain yang pertama, terciptanya homogenisasi global, di mana budaya barat mendominasi seluruh dunia, sedangkan budaya lokal kemungkinan akan digerus oleh budaya barat karena kehidupan masyarakat seperti gaya hidup, pola konsumsi, nilai, norma, gagasan, dan keyakinan telah terpengaruhi oleh budaya barat. Kemudian yang kedua, adanya kejenuhan masyarakat terhadap homogenisasi global. Seiring berjalannya waktu, penyerapan pola budaya barat oleh masyarakat negara pinggiran semakin menjenuhkan dan proses penyerapan budaya sendiri berjalan semakin intensif, yang mana hal ini berdampak terhadap lenyapnya budaya lokal di kalangan masyarakat pinggiran. Kemudian yang ketiga, adanya kerusakan budaya lokal dan budaya barat. Hal ini terjadi karena adanya bentrokan antara budaya lokal dan budaya barat, yang mana digambarkan ke dalam 2 mekanisme. Yang pertama, karena proses penyaringan budaya barat oleh masyarakat negara pinggiran atau masyarakat penerima berjalan tidak efektif, di mana masyarakat cenderung menerima budaya yang bernilai rendah, dan hal ini dipengaruhi oleh adanya praktik dumping, di mana negara penyalur cenderung menyalurkan budaya yang bermutu rendah ke negara penerima, dan juga dipengaruhi oleh ketidaksiapan masyarakat menerima budaya barat yang canggih dan juga dipengaruhi oleh selera yang dimiliki oleh masyarakat, di mana selera masyarakat masih rendah. Kemudian mekanisme kedua adalah adanya kesalahan dalam proses atau adanya penyalahgunaan nilai budaya yang diterima yang mana disesuaikan dengan budaya lokal yang sudah mapan. Kemudian yang keempat, adanya kedewasaan, di mana masyarakat negara pinggiran lebih selektif dalam menerima unsur budaya barat, memperkaya dengan nilai lokal tertentu, dan mampu memberikan interpretasi lokal yang berakibat pada terjadinya amalgamasi antara unsur budaya barat dan budaya lokal. Selanjutnya, perkembangan globalisasi membawa 4 wacana besar, yakni adanya yang pertama delokalisasi dan lokalisasi, di mana transformasi budaya lokal sebagai hasil dari interaksi dan pengadopsian nilai-nilai budaya asing telah menjadi bagian budaya lokal. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan inovasi dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi inovasi dan komunikasi yang semakin cepat berdampak terhadap semakin cepatnya proses penyebaran budaya. Kemudian yang ketiga, kebangkitan korporasi multinasional. Korporasi multinasional akan semakin berkembang yang berdampak terhadap semakin mudahnya gejala kapitalisme masuk ke seluruh dunia, yang mana dapat melemahkan perkembangan korporasi lokal atau nasional. Kemudian yang keempat, adanya privatisasi dan pembentukan pasar bebas, di mana mekanisme pasar semakin dominan sedangkan peran negara semakin berkurang, di mana pemerintah hanya sebatas pada penetapan regulasi sehingga pintu proses kapitalisme global terbuka lebar.
Ciri globalisasi yang Berikut utama daftar ialah referensi yang kami terintegrasinya gunakan. pasar-pasar dunia dalam lingkup Sekian global yang pemaparan tanpa dari kelompok batas, kami. yang Kurang mana lebihnya kemudian mohon ini maaf. dapat Terima menimbulkan kasih. fluktuasi mata uang pada suatu negara Berikut itu akan daftar referensi mempengaruhi yang di kami negara gunakan. lain. Kemudian ciri Sekian lainnya yaitu pemaparan dari kelompok bagaimana kami. globalisasi Kurang lebihnya menyatukan mohon maaf. perhatian Terima seluruh kasih. manusia pada satu fenomena di waktu Berikut yang daftar bersamaan. referensi yang Karena kami itu melalui gunakan. globalisasi itu dianggap Sekian dunia pemaparan itu dari kelompok kami. Kurang berada lebihnya dalam mohon genggaman maaf. Terima tangan kasih. kita. Kemudian terdapat Berikut mobilitas daftar massa, referensi yang kami objek, dan gunakan. limbah yang berisiko serta Sekian berbahaya bagi pemaparan dari kehidupan kelompok manusia, kami. Kurang seperti lebihnya mohon virus maaf. Terima corona, kasih. SARS, ancaman terorisme, dan lain-lain. Berikut daftar Lalu referensi yang kami meningkatnya gunakan. kekuasaan manusia melalui Sekian hubungan yang pemaparan semakin dari kelompok kompleks kami. Kurang dengan lebihnya mohon menanamkan maaf. objek Terima material kasih. yang sebelumnya itu jarang ada di Berikut masyarakat daftar referensi yang tunggal. kami gunakan. Lalu yang terakhir Sekian melibatkan pemaparan dari 4 kelompok kami. kekuatan Kurang besar lebihnya mohon yaitu maaf. Terima investasi kasih. modal, perkembangan industri, Berikut daftar information referensi yang kami technology, dan gunakan. individual consumer. Sekian